yang memang baru disadari ketika tengah-tengah sedang melakukan penelitian. Nah, dari start itu, maka dengan saya mengikuti lomba ini, itu saya itu terasa menyelesaikan masalah dengan cara kreatif. Jadi, saya terus mencari cara bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di penelitian saya dengan cara-cara kreatif dan berpikir solutif. Jadi, ketika kita mengikuti suatu penelitian, apalagi lomba peneliti belia ini ya, itu kita tuh otak kita itu diajak untuk terus berjalan, diajak terus untuk aktif gitu loh. Jadi secara nggak langsung kita itu gunain otak kita itu lebih sering daripada biasanya. Dan itu memang berimpact ketika kita, apalagi aku khususnya masuk SMA ya. Jadi ketika menghadapi permasalahan di sekolah, misalkan kegiatan sosial, kayak misalkan kepengurusan yang ada di sekolah itu, aku lebih bisa ngadapin itu dengan baik gitu. Karena aku juga udah mendapatkan pelajaran itu ketika lomba di LPB ini. Dan juga lomba LPB ini tuh nggak hanya sekedar lomba gitu. Kita itu bisa dapat teman banyak dan juga pengalaman yang asik banget. Kan yang kemarin itu kan alhamdulillah aku sampai internasional ya. Nah, sampai sekarang pun teman-teman yang aku jumpai di internasional itu kita masih sering kontak gitu. Dan kontaknya itu bukan cuman kayak kayak gimana kabarmu atau yang lainnya, tapi kita itu membahas tentang masalah-masalah yang terjadi di sekarang ini lah. Dan kita itu lebih punya teman diskusi banyak. Dan kita bisa juga bikin komunitas atau ya sekedar grup obrolan tertentu lah. Dan kita itu jadi punya pemikiran luas tentunya, karena ya nggak cuma dari selingkungan kita aja kita ngobrolnya itu. Tapi misalkan kita bisa ngobrol dari daerah lain atau dari negara lain, jadi kan kita punya sisi permasalahan yang lain. Sehingga kita bisa berpikir solutif dan juga kreatif untuk meningkatkan skill yang tadi saya dapatkan. Menurut saya itu sih yang saya dapatkan ketika mengikuti lomba penelitian. Oke, ya. Jadi seperti tadi yang udah Firman sharing ya, mungkin adik-adik bisa kalau misalnya ingin memperluas networking juga selain mengikuti lomba, jadi kalian juga bisa nanti dapat teman-teman diskusi yang skopnya nggak cuma di Indonesia, tapi mungkin di luar Indonesia. Seperti itu ya. Rizky mungkin mau sharing juga? Boleh, boleh. Oke. Ya, mungkin kalau misalnya untuk impact ke depannya itu kurang lebih sama kayak Firman ya, dapat banyak teman peneliti, kemudian bisa lebih capable untuk menghadapi kayak masalah-masalah nanti yang mungkin adik-adik bakal hadapi nanti pas ketemu SMA, karena lebih banyak pelajarannya lebih berat, kemudian sosialnya juga pasti lebih jalan dan lain-lain. Dan mungkin ada satu yang ini ya, yang mungkin penting itu kita bisa menghargai proses gitu loh. Dari apa yang kalian kerjakan, apa yang kita kerjakan, lebih bisa menghargai diri sendiri. Karena kan memang kalau misalnya peneliti itu nggak mudah. Meneliti itu kan butuh waktu, mungkin juga butuh biaya dan lain-lain. Dan kalau misalnya pun kita nggak dapat juara atau apa itu, masih kita bisa hargai gitu loh prosesnya. Dan mungkin itu aja sih dari saya. Oke. Thank you, Rizky. Tim Asa dan Tiara mungkin mau menambahkan atau sama pengalaman atau impact yang didapatkan selama mengikuti LPB? Oke, sepertinya mungkin sama ya yang dialami. Oke. Ya, jadi ini saya switch lagi ke Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kita rekap dari kolom chat. Kita akan coba tampilkan. Ya, untuk Bu Monika semua ini. Oke, Bu Monika ada 3 pertanyaan, Bu. Yang pertama, pada research di era new normal ini kan dilarang untuk menggunakan binatang vertebrata. Lalu apakah hewan golongan invertebrata atau avertebrata boleh digunakan sebagai objek penelitian, Bu? Boleh. Pokoknya yang penting bukan vertebrata. Itu kuncinya. Oke. Jadi boleh ya teman-teman, asal bukan binatang vertebrata. Oke. Pertanyaan kedua, Bu. Apakah variabel-variabel penelitian wajib dicantumkan pada penelitian? Misalnya contoh variabelnya bagaimana ya, Bu? Terima kasih.
Misalnya begini, misalnya kita mau meneliti tentang pengaruh apa ya, pengaruh pakan ternak ya. Misalnya kalian membuat sebuah solusi untuk pakan ternak. Itu mau dicobakan pada ayam. Nah, kemudian variabelnya apa? Nah, tentu saja kita harus melihat bahwa apa berpengaruh terhadap apa. Makanan ternak berpengaruh terhadap ayam. Nah, bisa saja sumbu X-nya itu adalah sesuatu dari pakan ternaknya. Misalnya, kandungan dari zat gizi yang kalian tambahkan di pakan ternak. Itu menjadi sumbu Y. Ya, kemudian sumbu X, kemudian sumbu Y-nya adalah pertumbuhan ayamnya. Nah, mau dilihat dari mana pertumbuhannya? Itu tergantung dari kreativitas kalian. Apakah dari berat badannya, atau dari tingginya, dari lebarnya ayam, dari gendutnya ayam, itu yang harus dipikirkan. Tapi kira-kira begitu, antara apa yang akan mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi, itulah variabelnya. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih Bu. Lalu yang terakhir Bu, objek penelitian mikroorganisme apakah masih diizinkan untuk tahun ini, Bu? Sebetulnya mikroorganisme itu boleh ya, mau asal jangan darah ya. Jadi artinya kalau kalian bekerja dengan darah itu tidak boleh secara langsung, tapi harus diberikan kepada orang yang profesional, misalnya dititipkan di laboratorium gitu. Jadi laboratorium memeriksa, kita dapat hasilnya aja. Tapi memang kita harus tahu apa yang dilakukan oleh laboratorium itu. Mikroorganisme di dalam sampah gitu juga boleh sebetulnya, tapi harus hati-hati ya, harus di bawah supervisi profesional. Guru juga kita boleh boleh membantu ya, tetapi kalau darah saya kira tidak boleh, itu harus di lembaga profesional begitu. Oke. Terima kasih Bu. Semoga tadi jawabannya Bu Monika membantu pertanyaan dari teman-teman ya. Semoga membantu untuk plan ke depannya mau dibuat seperti apa penelitiannya. Oke. Saya kembali lagi ke narasumber kita. Adik-adik boleh share ya. Jadi bagaimana sih peran sekolah atau guru pembimbing ya istilahnya di sini dalam proses penelitiannya kalian. Karena kan kita tahu sendiri ya kalau kita membuat penelitian ini kita nggak cuma sendirian ngelakuinnya, tapi ada banyak pihak yang juga mendukung atau membantu. Mungkin salah satu atau salah duanya adalah peran sekolah atau guru pembimbing. Untuk penelitian kalian bagaimana nih peran guru atau peran sekolah, keterlibatan mereka atau apa yang sudah mereka support nih bagi penelitiannya kalian? Ada yang mau cerita? Singkat saja, nggak apa-apa. Aku ya? Ya, bisa silakan. Kalau tapi kan sekarang new normal ya, jadi dulu untuk meneliti itu tentunya kita membutuhkan waktu yang sangat panjang. Terus misalnya siang hari kan itu sekolah ya. Di sini saya sekolah sangat kita harus ada inilah ngobrol sama sekolah biar bisa ngasih saya izin atau ayah bolehlah datangnya siang atau cuma untuk sekolah sehari gitu itu perlu banget bantuan dari sekolah dan pembimbing juga sangat penting buat ngasih informasi dari luar. Kan kita nggak tahu nih, misalnya kita fokus biar kita bisa fokus ke penelitian kita aja. Nah, kalau tentang yang lain-lain nanti tinggal sendiri. Jadi pembimbing harus komunikasi Oke. Jadi tadi mungkin kalau dari Faisal lebih ke kalau dalam situasi sekarang ya, atau mungkin situasi yang tidak pandemik seperti ini juga komunikasi antara peneliti dengan sekolah itu juga harus lancar seperti itu ya. Untuk yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Kebetulan tadi ada guru pembimbingnya di sini juga ya kayaknya. Jadi mungkin mau menyampaikan sesuatu gitu juga boleh. Mungkin selanjutnya saya ya. Ya, boleh.
kurang lebih sama kayak Faiza tadi. Kalau misalnya peran sekolah itu lebih ke arah fasilitas, misalnya ruangan atau lab buat kita bikin video gitu. Kalau misalnya peran guru bimbing kita Pak Mar itu kasih selalu nyempetin waktu buat ketemu sama kita, buat review lagi abstrak yang kita bikin, kasih pembetulan atau masukan buat kita. Terus nggak hanya guru pembimbing kita juga ada guru-guru lain, misalnya guru bahasa Inggris, gitu nilai presentasi kita, nilai cara berbicara kita sudah tepat atau belum, sudah baik atau belum, seperti itu sih. Oke. Jadi memang banyak campur tangan ya dalam penelitian-penelitian yang kalian lakukan ini. Oke. Saya geser ke pertanyaan berikutnya ya. Saya penasaran sih, kalau kalian penelitian yang kalian udah lakukan beberapa tahun yang lalu, itu kalian masih ada plan nggak sih untuk improve? Jadi kalian, biasanya kalau kalian meneliti, kalian kan akan punya future works ya. Jadi kira-kira kayak seperti misalnya Firman, dia bikin aplikasi. Apakah ada plan untuk membuat versi terupdate-nya untuk aplikasi itu? Dan juga penelitian-penelitian yang lain, apakah kalian punya plan untuk menambahkan fitur atau mengembangkan ke scope yang lebih luas misalnya? Ada nggak sih? Mungkin aku ya? Ya, boleh Firman. Oke. Jadi kan penelitian yang kemarin itu masih sampai berupa aplikasi, bisa di-download sih, juga udah bisa digunain. Nah, untuk kedepannya, aku pengen itu aplikasi ini tuh juga menghubung ke device-device yang lainnya, misalkan device gantungan kunci, atau kacamata, atau berbagai barang-barang lainnya lah. Sehingga si user ini, misalkan dia lupa nih kacamatanya di mana, dia tinggal mencet salah satu fitur dari HP-nya, nanti muncullah tuh di mana kacamatanya atau benda-benda yang lainnya. Dan juga pinginnya sih kita itu ngadain sosialisasi bareng-bareng ke beberapa panti jompo ya bilangnya kalau untuk orang tua ya. Iya, atau beberapa komunitas untuk orang tua gitu. Rencananya sih tahun ini, cuman kan kebetulan berhubung ada corona jadi belum terlaksana. Tapi untuk kedepannya sih kita mau nyebar-nyebarin kayak gitu sih. Untuk aku gitu. Oke, berarti aplikasinya ini sudah bisa di-download ya di semacam Play Store gitu, sudah bisa ya? Iya, Play Store. Kedepannya sih maunya di App Store juga. Oke. Jadi memang sudah ada pengembangan sampai ke sana ya? Iya. Ya, keren banget. Yang lainnya mungkin ada sharing plan ke depannya, penelitiannya yang lalu mau kalian terus kembangkan jadi gimana gitu, ada nggak? Mungkin saya ya. Ya, Asa. Kan kita sudah melakukan penelitian dan itu terbukti bahwa kita, khususnya remaja ini memang benar-benar terpengaruh cara berpikir dan juga terutama waktu belajar kita terhadap medsos itu. Untuk kedepannya sih, saya mulai dari skala yang kecil-kecil dulu, mungkin mengajak teman-teman untuk, kamu tahu nggak sih, kita mensosialisasikan lah bahwa medsos itu bukan hanya untuk bermain saja, tapi juga bisa untuk belajar. Contohnya saja sekarang di IG sudah banyak channel-channel berita yang kita ketahui, seperti Indozone ataupun detik.com, dan sekarang juga ada Line Today di mana kita bisa melihat berita dan juga hal-hal yang baru. Jadi saya mungkin akan mensosialisasikan kepada teman-teman saya dulu lah ya, yang skala kecil-kecil dulu yang bisa saya lakukan sendiri, untuk memulai kita ini hidup di dunia dengan teknologi yang sudah maju sekarang. Maka dari itu mengapa kita tidak gunakan untuk belajar saja. Banyak sekolah yang sekarang sudah menggunakan LCD contohnya, dan juga mungkin kuis online. Bahkan waktu pandemi dan studi from home kemarin, TVRI sudah mulai streaming di YouTube. Nah, itulah contoh-contohnya. Tapi mungkin saya akan mulai dari skala yang lebih kecil dulu untuk mensosialisasikan ke teman-teman saya. Gitu. Oke, thank you. Dari Asta, jadi dengan kalian membuat penelitian, sebetulnya itu tidak hanya membantu kalian untuk improve diri sendiri, kemampuannya kalian sendiri, tapi kalian juga memberikan impact atau dampak atau memberikan bantuan ke orang lain.
Keren. Oke. Nah, lalu ini pertanyaan terakhir sih, sharing kita karena sudah jam 11 lebih ya. Untuk dari Faisa atau Asa, atau satu persatu deh nanti. Saya minta 1 atau 2 kalimat saja singkat, seperti motivational sentence lah untuk adik-adik yang ini bakal menjadi peserta LPB Surabaya tahun ini. Jadi ada nggak sih saran kalian atau kalimat penyemangat untuk adik-adik yang ada di rumah? Mungkin satu-satu ya, boleh ya? Supaya mereka lebih mantap. Mungkin ada yang sudah punya ide, sudah jalan sekian persen, tapi kayak masih maju mundur. Saya mampu nggak ya? Gitu. Jadi mungkin karena Tiara, Faisa, Asa, lalu Rizky, dan Firman sudah pernah mengalami sebelumnya, jadi kalian bisa berbagi pada mereka ya. Oke. Mau mulai siapa dulu? Masih mikir dulu kayaknya kalimatnya ini apa ya gitu. Nggak dinilai kok yang ini. Oke. Jangan takut salah, jangan takut gagal, karena dari kesalahan dan kegagalan itu bisa jadi kita menunjukkan sudut pandang. Jadi mungkin lebih baik dari. Ya, oke. Jadi dari Faisa tadi jangan takut salah, jangan takut mencoba ya, karena mungkin dari kesalahan pun kalian bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan pengalaman itu gitu. Oke, thank you Faisa. Yang lainnya? Mungkin saya ya. Boleh, Tiara boleh. Silakan. Ya, pokoknya harus percaya diri sih. Sama, karena kalau kalian percaya apa yang kalian teliti itu baik, apa yang kalian teliti itu benar, ya lakuin aja. Ya, Ya, jadi lanjutin, tapi tetap hati-hati. Oke, jadi percaya diri, tapi tetap hati-hati. Mungkin pakai slogannya Surabaya, Surabaya Wani ya kan? Berani dulu ya pokoknya ya. Oke. Next, ada lagi siapa? Ini udah kayak mau pemilihan ini loh, ketua OSIS atau apa ya, kayak campaign satu-satu ya. Mungkin saya boleh. Boleh Rizky. Ya, jadi intinya sebenarnya lebih ke arah fokus dan santai aja sih. Karena memang yang penting itu santai, jangan dibawa stres, tapi tetap harus fokus sama tujuan utamanya apa. Dan stay on track. Jadi kalau misal penelitiannya di bidang itu dimaksimalin dulu. Tapi kalau memang benar-benar stuck dan nggak bisa develop lebih lanjut, boleh cari penelitian yang lain. Tapi kalau selama penelitian yang adik-adik jalanin itu masih bisa di-develop, ya fokus di situ, di-develop sampai mentok lah, gitu aja. Sampai mungkin ada beberapa kendala yang memang nggak bisa diatasi. Seperti mungkin saya kasih contoh, ini ya, apa namanya, lebih ke arah kayak misal mau matenin karena mahal, karena mungkin nggak. Halo, Kiki. Sepertinya Kiki terputus. Oke, jadi tadi dari Rizky adalah yang penting fokus. Kalaupun kalian mau mengembangkan ke lebih luas lagi, tapi kalian pastikan tetap di jalur yang benar. Jadi tetap di jalurnya ranahnya situ. Misalnya kalian menelitinya awalnya tentang kotoran sapi, tapi jangan sampai nanti kalian tiba-tiba berubahnya itu ke yang lainnya. Seperti itu. Rizky mulai gabung dengan kita coba. Oke. Apa tuh? Oke, Rizky sudah tergabung dengan kita? Sudah, sorry. Oke, kayaknya masalah koneksi tadi. Ya, gimana tadi sampai ke fokus, lalu gimana tadi? Intinya lebih ke arah developing ya. Jadi penelitiannya itu di-develop, dikembangkan sampai memang mencapai titik batas maksimal gitu aja sih. Oke, thank you Ki. Berikutnya siapa lagi? Kalau dari saya sih ya, kalau mau ikut LPB ini, yang penting niat dan yakin. Dua hal itu harus seimbang ya, karena
Kalau misalkan itu niatnya separuh, nggak bakal bisa jalan. Dan kalau misalnya nggak yakin sepenuhnya dan ragu-ragu, pasti juga nggak bisa jalan. Karena saya menemukan di sini di tengah-tengah kemarin, kalau memang mau dan mau maju beneran, itu harus memang niat dan seperti yang dikatakan Kak Rizky tadi, harus stay on target ya, stay on track. Jadi tetap fokus pada tujuan. Walaupun kadang-kadang nemu titik stres di mana jenuh banget harus bisa lepas, harus tetap yakin dan jangan pernah dibawa setengah-setengah. Kalau dari saya itu sih, karena pengalaman saya waktu dulu, waktu saya masih bingung kanan sama kiri, itu akhirnya pecah konsentrasinya. Jadi harus tetap yakin dan niat, itu aja sih. Oke, jadi kalau dari Asa tadi berarti nggak boleh setengah hati gitu ya, Iya. apalagi ke lain hati ya saya. Jadi harus tetap fokus ke targetnya itu. Oke, berikutnya mau sharing, siapa tadi yang belum sharing ya? Oke. Firman, ya. Ya. Menurutku untuk kalian sampai semuanya untuk sampai di tahap ini aja itu berarti kalian udah punya niat gitu untuk ikut Zoom ini, untuk keluar dari zona nyaman kalian. Biasanya kalian main atau cuma lihat Instagram atau cuma lihat YouTube, tapi malah kalian putuskan untuk ya gabung Zoom untuk mengetahui wawasan baru gitu. Nah itu menurutku udah niat yang bagus gitu. Nah untuk kedepannya ya tadi udah kayak dibilang sama semuanya, ya kalian harus niat, terus tekun, terus percaya diri, ya udah. Tadi yang udah dibilang semua sih. Yang penting kalian tetap yakin sama diri kalian, dan kalau misalkan kalian jenuh atau sampai di titik jenuh, ya kalian boleh lah refreshing, kayak misalkan setidaknya lihat jalan-jalan sekitar rumah kalian atau main game, tapi jangan sampai putus asa karena semua itu dinikmati ada pada masanya gitu. Kayak ya nggak bisa nikmatin sekarang, kalau misalkan nikmatin sekarang ya nggak kelihatan, harus kerja keras dulu. Menurut aku itu aja sih. Oke, terima kasih Firman. Ya, jadi dengan adanya adik-adik di sini itu berarti tadi kalau katanya Kak Firman sudah langkah yang bagus karena kalian sudah mau memprioritaskan talk show kita ini di atas kegiatan yang lain seperti itu ya. Jadi itu langkah yang bagus. Nah, sekarang kita hampir di penghujung acara. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, nanti panitia akan bantu untuk menjawab melalui email. Nah, sekarang kita akan foto bersama ya. Jadi mungkin bagi beberapa dari kalian ini saat-saat yang ditunggu. Jadi bisa dinyalakan semua kameranya supaya saya bisa screenshot dan wajah kalian bisa muncul. Nanti akan diupload di fanpage di Facebooknya YS. Ya, ini ada 6 halaman. Saya akan mulai dulu dari halaman pertama. Mungkin semuanya bisa standby dulu ya, supaya kalian, karena kan ada beberapa yang akan bergeser-geser page. Oke. Saya mulai. Naila Safira mungkin bisa menyalakan kameranya. Yang lain. Oke, jadi sekarang kita akan ambil foto yang halaman pertama. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang page kedua. Jangan lupa senyum. 3, 2, 1. Lalu page yang ketiga. Sebentar. Oke, page yang ketiga. 3, 2, 1. Lalu page keempat. Ya, 3, 2, 1. Dan page yang terakhir. Oke, sebentar. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sudah selesai kita foto bersamanya. Oke. Ya. Akhirnya kita sampai juga ya di penghujung acara talk show pagi ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk para peserta dan juga
untuk para narasumber hari ini, Faisa, Firman, Rizky, Asa, Tiara, dan juga Bapak Ibu Guru yang bergabung juga pada pagi ini. Sebelum kita akhiri sesi talkshow kita, Bu Monika mungkin ada pesan-pesan Bu untuk teman-teman atau Bapak Ibu Guru yang ada di rumah? Ya, baik. Terima kasih, Lisa. Jadi, saya dari CIWS, pertama memang saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua yang ada di sini ya, adik-adik, calon peneliti belia, calon peserta lomba, dan juga Bapak Ibu Guru yang akan segera membimbing siswanya. Saya mengucapkan apresiasi dan juga sangat menantikan karya-karya dari siswa Kota Surabaya, karena sudah pengalaman nih bertahun-tahun ya, karyanya itu luar biasa banyak dan beragam. Saya sangat berharap pada situasi pandemi ini hal tersebut masih tetap terjadi. Ya. Dan kemudian kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, itu silahkan juga dikirimkan kepada kami, bisa dilihat di website kami, kontaknya, ya, ada email, ada juga kontak kami. Lalu tentang Zoom ini, nanti ini juga akan diupload di YouTube. Ya, tapi mungkin tidak hari ini, mungkin baru besok kami upload di YouTube. Begitu. Saya kira itu saja, Lisa. Terima kasih. Oh ya, Kriya Ide, terima kasih ya Mbak Lisa, Mas Anton, semuanya terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, jadi akhir kata saya Lisa Stefani mewakili CYS dan Kriya Ide mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung talkshow ini. Jadi ada para narasumber, AGPPI, Yayasan Ganesha 83, Ikatan Alumni FMIPA UI, dan semua peserta talkshow yang sudah hadir dari mulai jam 10 tadi sampai sekarang hampir 11.18. Jadi semoga apa yang sudah kalian rencanakan nanti bisa terwujud ya. Sampai jumpa di Lomba Peneliti Belia Surabaya. Gitu. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Alumni, makasih ya. Ya. Ya, baik, Kak.